Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Yudika. Kali ini kita memasuki episode yang keempat dalam pengenalan tools-tools yang ada pada aplikasi Pixel Lab. Sebelum melanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak tertinggal dengan video-video terbaru yang update dari channel ini. Oke, kita lanjutkan saja. Kemarin kita memasuki tools yang kedua dari aplikasi yang di bawah ini, yaitu huruf A ini, berupa teks. Kita sampai pada inner shadow ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada emboss. Emboss ini digunakan untuk menimbulkan teks ya teman-teman. Jadi bagaimana efek teks kita itu menjadi terkesan timbul, maka menggunakan efek emboss ini. Nah, sebelumnya saya akan merubah fontnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan font yang agak tebal ya teman-teman, biar terlihat jelas. Kemudian warnanya coba saya ganti dahulu merah misalkan. Nah, di sini saya akan menggunakan efek emboss. Maka saya nyalakan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, memang ada sedikit bug ya di aplikasi Pixel Lab ini, dan ini salah satunya yaitu emboss ini. Jika ini terjadi pada teman-teman, ini bisa kita siasati dengan cara memainkan size dari teks kita. Contohnya seperti ini. Saya coba mainkan size-nya sampai seperti ini. Sampai teksnya ini sempurna ya teman-teman. Baru kita bisa memainkan embossnya seperti ini. Dan banyak teman-teman juga mengalami hal seperti ini untuk menggunakan efek emboss. Teksnya menjadi pecah atau objeknya menjadi pecah. Jadi ini kita tinggal settingnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi misalnya kita ingin memainkan embossnya seperti ini. Nah, jika sudah, pastinya teman-teman tidak ingin menggunakan dengan ukuran yang seperti ini. Bisa jadi teman-teman ingin menggunakan ukurannya dengan ukuran yang kecil atau yang besar. Namun jika kita kecilkan atau kita besarkan, maka teksnya akan ada kemungkinan pecah seperti tadi. Nah, untuk mensiasatinya, di sini kita okekan dahulu. Tekan centang ini. Kemudian teman-teman posisikan dahulu di mana teman-teman ingin meletakkan teks tersebut. Seandainya kita ingin meletakkannya di atas seperti ini. Misalnya kita sentralkan dia di tengah seperti ini. Nah, kita ingin teksnya lebih besar. Hampir memenuhi bagian atas sini misalnya. Maka kita mainkan saja size-nya teman-teman. Misalnya teman-teman ingin size-nya kurang lebih segini. Nah, maka teman-teman bisa menguliknya dengan mencari posisi yang paling pas sehingga teks ini menjadi sempurna. Nah, seperti ini. Atau teman-teman ingin teksnya ini kecil atau objeknya ini kecil, kurang lebih segini misalnya. Kemudian kita posisikan di tengah seperti ini. Nah, ini kita cari aja di sekitar sini teman-teman, di mana dia posisinya bisa sempurna. Nah, seperti Nah, seperti ini. Kemudian kita tengahkan lagi. Dan ini bisa dipergunakan. Memang ini agak cukup merepotkan ya teman-teman. Cuman jika teman-teman ingin menggunakan efek emboss dan memang itu satu-satunya cara yang paling pas menurut teman-teman, jika efek yang lain tidak bisa mendukung hasil project teman-teman, maka ini salah satu caranya. Seperti itu. Oke, kita next. Berikutnya, ini embossnya kita matiin dulu. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada perspektif ya teman-teman. Perspektif bagaimana sudut pandang kita melihat suatu objek.
Nah, jika teman-teman ingin memposisikan objek teman-teman dengan perspektif tertentu, maka kita bisa menggunakan efek ini. Jadi contohnya saya besarkan dahulu segini. Nah, seandainya teman-teman ingin memposisikan teks ini berada di tembok sebelah kiri misalnya. Nah, kita tinggal mainkan saja perspektifnya. Perspektif ini dimensi pandangan kita ya teman-teman kalau secara bahasa. Nah, seandainya posisi temboknya seperti ini teman-teman. Maka ini tinggal kita nyalakan saja perspektifnya. Dan teksnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi sebelumnya teman-teman atur dulu bagaimana posisinya, apakah seperti ini gitu. Nah, atau begini. Nah, tinggal teman-teman atur saja posisinya. Ya. Kemudian di sini ada 3D rotate. 3D rotate ini posisinya memutar ke atas dan ke bawah, sedangkan ini ke samping. Adapun rotate yang sebelumnya yang kita bahas, dia hanya memutar tampak depan saja. Nah, sedangkan 3D rotate ini bisa berputar ke atas ke bawah atau ke samping seperti ini. Ya, adapun 3D text yang berikutnya ini untuk memberikan efek 3D ya teman-teman. Jadi jika kita nyalakan maka dia akan seperti ini. Nah, ini kita lihat dari 3D rotate dulu ya, seperti ini. Nah, ini kan terkesannya pecah-pecah ya teman-teman. Maka jika seperti itu, ini kita matikan dahulu yang di bawahnya. Light angle-nya ini kita matiin. Karena posisi pecah-pecah itu sebenarnya bukan pecah, namun itu posisi cahaya teman-teman. Nah, makanya jika kita mainkan seperti ini, dia juga bisa berubah. Namun jika kita ingin full terlihat 3D, tidak ada efek pecah-pecah atau cahaya seperti itu, maka kita matikan saja yang ini. Maka dia akan terlihat sempurna seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat dari segala sudut ya teman-teman. Seperti ini. Ini ada color untuk 3D-nya, bisa kita ganti warnanya, misalnya kuning, atau putih, atau hitam seperti ini. Ini auto mengikuti dari warna teks kita atau objek kita, dan ini gradient seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bisa kita kombinasikan antara dua warna, seperti itu. Dan ini tingkat kegelapan dari efek 3D kita teman-teman, seperti ini. Jadi jika awalnya warnanya merah sama seperti teks kita kan seperti ini. Nah, ini tingkat kegelapannya. Jadi memberikan efek gelap. Adapun yang di bawahnya sini untuk mengatur putaran-putaran baik ke atas, ke kanan, ke samping seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita matiin dulu saja. Selanjutnya ada 3D shadow. 3D shadow ini memberikan efek 3D namun dalam bentuk bayangan teman-teman. Jadi seperti ini ya. Ini ada opacity-nya juga. Ada blur radiusnya juga. Tinggal kita atur. Ini expand by-nya jarak ya teman-teman, jarak dari bayangan objek kita. Jadi seperti itu. Dan warnanya juga bisa kita ganti. Misalnya kita ganti warna ungu atau kita ganti warna hijau. Seperti ini. Tingkat kepudarannya bisa kita atur juga. Tergantung kebutuhan teman-teman semua.
Oke, next berikutnya ada reflection. Ini memberikan efek ini ya teman-teman, efek seperti pantulan kaca atau air. Jika kita nyalakan seperti ini, ya. Dan kita bisa atur juga posisinya menjauh atau mendekat dari objek kita. Seperti ini. Tergantung kebutuhan kita mau seperti apa. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang tools yang kedua ini. Kita akan melanjutkan kepada tools yang ketiga. Dan ini cukup banyak juga ya teman-teman dalam tools yang ketiga ini. Maka saya akan melanjutkannya pada episode yang kelima. Agar teman-teman tidak merasa jenuh dengan panjangnya video-video pada pembelajaran kita ini. Oke, sampai jumpa di episode yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.